Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, saat pagi ini kita bisa kembali bersama-sama memuji Dia, kembali memuliakan namanya. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita mau datang di hadapannya. Tuhan berada di bait sucinya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membacakan bacaan Alkitab yang akan diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 5-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus, Dialah kekuatan kita, Dialah penolong kita. Apapun keadaan kita, biarlah Allah tetap menjadi sukacita kita. Mari kita pujikan lagu ini. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat hari ini Engkau masih memberikan satu hari di mana kami bisa kembali datang di hadapan-Mu. Bapa, meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah ibadah rumah tangga kami. Bapa, ampuni kami saat seringkali kami mendukakan hati-Mu. Kami seringkali mengecewakan hati-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau saja yang melayakan kami. Engkau yang menyucikan kami untuk datang di hadapan-Mu. Berkati jalannya ibadah pagi ini, Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat kita memilih hidup di dalam hidup kita, Dialah yang menjadi sukacita kita, Dialah yang menjadi sahabat kita. Dia gak pernah jemu-jemu, berada di samping kita untuk menyertai kita. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Yesus, Dialah sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Mari kita pujikan sekali lagi. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mau sama-sama pujikan. Hidup
hidupmu berharga bagi Allah. Hidup kita selalu berharga di mata Allah. Biarlah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipetakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipetakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipetakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji akan kebaikan Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur
Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan masih nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memberikan pengertian kepada kami supaya kami boleh mengerti bagian yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita pelajari bersama-sama adalah harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-19. Di dalam surat yang diberikan kepada saya, kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat 25, tetapi saya akan berfokus kepada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saja, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Keluaran pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat rumah atau kalau kita mengamati ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, kita akan melihat ada banyak jenis ruangan di dalam sebuah rumah. Yang dibedakan menurut apa? Yang dibedakan menurut fungsinya. Misalnya, kita menjumpai di dalam sebuah rumah ada ruang kamar tidur. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tempat di mana orang-orang yang tinggal di sana dapat beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Lalu kita juga menjumpai ada ruang tamu. Ruang tamu yang adalah sebuah ruangan yang memang khusus disediakan untuk kita menerima tamu. Selain ruang tamu ada ruang makan, ada juga dapur, ada juga kamar mandi, dan yang tidak kalah penting adalah gudang. Bapak Ibu, kita semua kenal dengan ruang penyimpanan yang disebut dengan gudang ini. Dan kalau kita mencoba menelusuri apa saja yang kita simpan di gudang kita masing-masing, kriteria barang apa saja
yang kita simpan atau kita taruh atau kita letakkan di gudang itu? Yang pertama Bapak Ibu, kriterianya adalah barang-barang itu adalah barang-barang yang pastinya tidak lagi kita gunakan. Ya. Jadi barang yang kita gunakan pasti akan kita tempatkan di ruang-ruang yang sudah ada. Misalnya spring bed yang masih kita gunakan, kita pasti akan letakkan di kamar tidur. Meja makan, peralatan makan yang masih kita gunakan, pasti kita letakkan di ruang makan. Jadi yang kita simpan di gudang itu adalah barang-barang yang pastinya tidak lagi kita gunakan. Tetapi ada syarat yang kedua yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu Bapak Ibu? Syarat yang kedua yang pada umumnya dimiliki oleh orang-orang ketika meletakkan barang itu di gudang adalah apa? Barang-barang itu adalah barang-barang yang kalau mau dibuang itu sayang. Ya. Jadi ketika kita mau membuang barang itu, tetapi barang itu barang ini masih bagus, masih bisa berfungsi. Oke, kita simpan saja, siapa tahu suatu saat nanti kita akan bisa menggunakannya atau membutuhkannya lagi. Jadi yang pertama adalah kriteria kita menyimpan barang-barang di gudang adalah apa? Barang tersebut sudah tidak kita gunakan lagi. Dan yang kedua, barang-barang itu masih kita sayangi. Jadi kalau kita mau buang itu sayang. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya pindahan pastori dan ketika melihat gudang saya, ternyata Bapak Ibu banyak sekali barang-barang yang ada di sana. Karena tidak ada tempat untuk menyimpan barang ini, maka mau tidak mau barang ini saya harus relakan Bapak Ibu. Saya berikan kepada orang lain, bahkan barang ini juga saya relakan. Untuk apa? Untuk dijual. Jadi gudang itu adalah sebuah tempat penyimpanan barang-barang yang kita sayangi dan yang sudah kita tidak gunakan lagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai kesayangan, setiap kita pasti mempunyai barang kesayangan atau benda yang disayangi. Saya masih ingat ada seorang yang sudah dewasa masih menyimpan bantal di masa kecilnya. Jadi kalau dia mau tidur itu dia harus mencium bantal masa kecilnya. Kalau bantal itu dibuang, dia akan kesulitan untuk tidur. Padahal kita tahu bantal masa kecil itu ya, bantal yang sudah rupanya itu buruk sekali, tetapi itu menjadi kesayangan bagi anak ini. Menjadi kesayangan bagi orang ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita itu menjadi umat yang disayangi oleh Tuhan. Dan melalui bagian yang kita pelajari bersama-sama, harta kesayangan Tuhan itu dinampakkan melalui apa? Melalui perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan umatnya. Jadi ketika kita ini dikatakan sebagai anak kesayangan Tuhan, ketika kita dikatakan sebagai harta kesayangan Tuhan, maka kita harus ingat bahwa kita ini diikat atau kita ini dihisap dengan perjanjian yang telah Tuhan buat dengan umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai perjanjian. Perjanjian di dalam Alkitab adalah sesuatu yang penting. Dan kalau kita melihat ada banyak sekali tema-tema perjanjian atau di dalam bahasa Inggris itu covenant yang dibahas di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Kejadian 12, Allah membuat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel. Berkaitan dengan apa? Dengan keturunan dan tanah. Bahwa Abraham akan menduduki sebuah tempat dan bangsanya akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Israel, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa umat pilihannya ini,
untuk menggenapi janji yang sudah disampaikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Dan kalau kita melihat di dalam bagian kita, Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dijelaskan bahwa pada waktu itu mereka 3 bulan setelah keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Bapak Ibu, Gunung Sinai itu adalah sebuah gunung ya yang memiliki sumber air. Jadi gunung ini adalah sebuah tempat peristirahatan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan yang cukup panjang. Bahkan karena gunung ini memiliki sumber air yang segar, maka tidak heran jikalau tidak sedikit hewan-hewan ternak yang berjalan bersama-sama dengan pemilik ternak itu, ketika mereka sampai di sana, mereka menikmati kesegaran air yang tersedia di gunung itu. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam Gunung Sinai ini, yaitu bahwa Allah memperbarui perjanjian dengan umatnya. Mari kita melihat Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa kita melihat ada sebuah dasar perjanjian yang telah diberikan kepada umat Israel. Apakah dasarnya itu? Dasar dari perjanjian itu adalah kesetiaan dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa diminta oleh Allah untuk naik ke atas gunung itu. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel." Jadi kalau kita melihat ada objeknya. Objeknya adalah siapa? Yaitu bangsa Israel. Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada mereka. Dan ini adalah sebuah bahasa yang digunakan di dalam Alkitab untuk menunjuk kepada pembaruan perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan dengan umatnya. Lalu kalau kita melihat pembaruan perjanjian ini didasarkan atas apa, Bapak? Pembaruan perjanjian ini didasarkan atas kesetiaan Tuhan bagi bangsa ini, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Dan itulah yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam ayat yang keempat. Dikatakan apa? "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir." Tuhan ingin mengingatkan bahwa sebelum mereka berada di sini, mereka itu berada di dalam penjajahan bangsa Mesir. Mereka berada di dalam perbudakan Mesir. Dan mereka saat ini bisa keluar, bisa ada di Gunung Sinai ini karena apa? Karena karya Tuhan, karena pembebasan yang Tuhan telah lakukan. Allah telah menghancurkan Mesir dengan mengirimkan 10 tulah. Dan akhirnya mereka saat ini bisa mengalami yang namanya pembebasan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, setelah mereka itu mengalami karya Tuhan, sekarang Tuhan itu memimpin mereka. Dikatakan apa? "Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, frasa sayap Raja Wali ini mempunyai banyak arti. Kita tahu yang pertama bahwa burung Raja Wali itu adalah burung pemangsa. Dan burung Raja Wali itu memangsa buruannya dengan cara apa? Menyerang musuhnya. Dan melalui tindakan ini ingin menegaskan kembali karya Tuhan di masa lalu bagi bangsa Israel. Yaitu bahwa Tuhan telah menyerang bangsa Mesir melalui tulah yang diberikan sehingga mereka bisa bebas saat ini. Yang kedua, gambar apa? Image apa yang disampaikan melalui burung Raja Wali? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, burung Raja Wali ini digambarkan sebagai seekor burung penyelamat. Dan gambaran ini digunakan di dalam karya fantasi J.R.R. Tolkien,
yaitu karyanya yang berjudul The Hobbit. Di mana di dalam karya Tolkien ini dilukiskan bahwa ada seorang pahlawan yang diselamatkan oleh seekor burung Raja Wali. Jadi yang pertama, burung Raja Wali itu adalah burung pemangsa. Dan yang kedua, burung Raja Wali itu adalah burung penyelamat. Dan yang ketiga, di dalam Alkitab, burung Raja Wali itu adalah burung yang menyatakan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan mereka ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak mempunyai apa-apa. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu bukan siapa-siapa. Bahkan ketika mereka harus berperang dengan bangsa lain, mereka itu pasti akan mengalami kekalahan. Tetapi kemenangan yang mereka dapatkan atau kemenangan di masa depan yang mereka akan dapatkan, itu semua bukan karena mereka, tetapi karena mereka ditopang, mereka didukung oleh sayap burung Raja Wali itu. Tuhan yang berada di belakang mereka. Bahkan karya pemeliharaan Tuhan itu dengan nyata mereka bisa alami. Melalui apa? Sayap burung Raja Wali itu. Jadi sayap burung Raja Wali itu menunjukkan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mereka bisa makan kenyang tanpa kekurangan suatu apapun melalui roti dari sorga yang telah Tuhan sediakan. Mereka seperti anak Raja Wali. Ketika mereka akan belajar terbang, mereka terjatuh. Lalu induknya ini menyelamatkan anaknya dan mengembalikan anaknya ini ke dalam sarangnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan digambarkan seperti induk Raja Wali yang mengangkat mereka dengan sayapnya dan menyediakan makanan dan minuman serta memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat mereka sudah dibebaskan dari Mesir, di dalam perjalanan di padang gurun pun Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memelihara. Dan yang ketiga, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya bertanya, apa sih tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui Musa? Menurut Bapak Ibu, apa sih tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui Musa? Ayo guru-guru sekolah minggu, apa tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Mesir? Majelis, kalau hamba Tuhan mah pasti tahu ya. Apa Bapak Ibu tujuannya? Ya supaya mereka hidupnya tidak menderita lagi, karena dijajah itu memang menderita. Saya setuju, tidak salah, tetapi bukan itu alasan utamanya. Apa Bapak Ibu? Tujuan utama Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab kita dengan teliti, maka kita akan mendapatkannya. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya bangsa Israel itu dapat beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel dapat menyembah Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan katakanlah kepadanya, kepada siapa? Kepada Firaun. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Jadi tujuan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir supaya mereka itu beribadah kepada Tuhan.
Pasal 8 ayat 8 dikatakan demikian. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Jadi Firaun mengerti tidak tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu untuk apa? Firaun sadar dan tahu, mengerti sepenuhnya bahwa bangsa ini dilepaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, seorang penafsir mengatakan begini, "The Exodus was not just about getting Israel out of Egypt." Artinya apa? Keluaran dari Mesir ini bukan hanya berbicara mengenai keluarnya mereka dari perbudakan Mesir, bukan. Tetapi it was about getting Israel close to God. Artinya apa? Itu berbicara mengenai Israel yang diminta untuk memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dengan setiap kita orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan telah menebus kita dari perbudakan dosa, ketika Tuhan telah melepaskan kita dari hukuman dosa, tujuannya bukan karena supaya kita bisa menghambur-hamburkan hidup kita, menghabiskan waktu kita untuk kesenangan kita sendiri, bukan. Tetapi tujuan utamanya adalah supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita boleh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah sebenarnya tujuan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita dengan bebas. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk berelasi dengan Allah. Dinding pemisah itu telah dirobohkan dan kita dengan sukacita bisa kapanpun datang di hadapan Tuhan untuk memiliki relasi dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai perjanjian itu, maka kita melihat bagaimana karya Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita, yang menunjukkan kesetiaan Tuhan itu yang seharusnya menjadi dasarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika kita berbicara mengenai menjadi harta kesayangan Tuhan, kita ingat kembali karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita ingat kembali karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kembali karya Tuhan yang telah dianugerahkan kepada setiap kita. Dan itulah yang menjadi dasar bagi setiap kita untuk boleh tetap hidup, untuk boleh tetap menjadi berada di dalam perjanjian yang telah Tuhan ikatkan kepada setiap kita. Jadi yang pertama tadi kita melihat bahwa ada dasar dari perjanjian yang telah dibuat, yaitu apa? Dasarnya adalah karya Tuhan yang menyatakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, melalui ikatan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya, Allah ingin menyatakan kasih-Nya. Allah ingin menyatakan tujuannya ketika Allah menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan, maka umat itu tidak bisa bebas untuk hidup semaunya. Umat itu diikat dengan sebuah perjanjian. Dan ketika umat itu diikat dengan sebuah perjanjian, maka tuntutannya adalah umat itu harus hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, pemilik perjanjian itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ikatan perjanjian yang Allah buat itu adalah ikatan perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun.
Dan ikatan ini didasari oleh apa? Oleh kasih Allah kepada umatnya. Memang menjadi sebuah umat pilihan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi ketika kita hidup tanpa ketaatan terhadap hukum yang diberikan oleh Tuhan, maka kita sebenarnya bukanlah harta kesayangan milik Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah pasal ini kita melihat di dalam Keluaran 20, Allah itu memberikan daftar hukum yang harus ditaati oleh umatnya. Tujuannya apa? Bukan untuk mengekang kebebasannya, tetapi apa? Ada aturan main yang diberikan oleh Allah supaya umat Allah ini hidup sesuai dengan identitasnya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita masuk di jalan-jalan protokol saat ini ya, rambu-rambu itu kan banyak Bapak Ibu ya. Ada merah, kuning, hijau, terus kemudian ada S coret gitu ya, ada P coret gitu ya, ada tanda dilarang masuk, ada lurus ya, terus kemudian dilarang parkir, terus kemudian belok kanan, putar balik dan lain. Di masa pandemi ini ada sebuah rambu yang ditambahkan. Rambu apakah itu Bapak Ibu? Rambu orang memakai masker. Terus kemudian di bawahnya ada tulisan apa? Jaga jarak. Jadi kalau kita melanggar berarti apa? Berarti kita mendapatkan hukuman Bapak Ibu. Kita tidak bisa semena-mena mengatakan oh tidak usah taat. Pasti kalau tidak taat ada konsekuensinya. Ya, kena operasi justisi kalau di kota Surabaya ini Bapak Ibu ya. Driver gereja kami beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu pergi ke pastori saya, dia kena Bapak Ibu operasi ya. Dia cerita, padahal loh Pak, maskerku loh tak pakai Pak, cuma ndak nutup hidung, melorot sedikit aja. Saya kena semprit, terus kemudian disuruh swab di puskesmas. Nah, ya. Padahal ya bukan salahnya dia ya Bapak Ibu ya, dia pakai helm. Kalau pakai helm itu kan tali itu bisa lepas Bapak Ibu ya. Saya kadang kalau pakai helm itu masker itu bisa lepas, kalau ketiup angin sudah terbang Bapak Ibu. Dan kalau terbang lalu saya gimana? Saya pakai jaket saya tak tutup hidung saya Bapak Ibu, supaya kalau kejebret kamera ya tidak ditangkap, tidak menggunakan masker. Menjadi seorang warga negara kita harus taat aturan. Kita tahu kita masih hidup di dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu masker menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dahulu tidak ada orang yang memakai masker. Sekarang hampir semua orang menggunakan masker. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, semuanya menggunakan masker. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita, kalau kita memang itu adalah harta kesayangan Tuhan, kita hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan melalui kasih-Nya kepada setiap kita. Aturan yang dibuat itu bukan untuk mengekang kita, tetapi aturan yang dibuat itu untuk menunjukkan bagaimana kita harus hidup sebagai harta kesayangan Allah. Bagaimana sebenarnya kita harus hidup sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam ini, urutan-urutan di dalam bagian ini adalah sesuatu yang indah Bapak Ibu ya. Apa indahnya Bapak Ibu? Bahwa Allah itu telah melakukan sebuah karya dalam kehidupan bangsa Israel. Allah itu telah melakukan sebuah karya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini setiap kita yang telah mengalami karya dari Allah itu, kita diminta supaya kita taat terhadap perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kalau kita bayangkan ya. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah itu tidak menyelamatkan kita, tetapi Allah itu langsung menuntut kita untuk hidup taat kepada Dia, mematuhi hukum-hukum yang telah diberikan. Apakah itu mungkin Bapak Ibu? Saya rasa kita tidak punya alasan yang cukup kuat untuk hidup di dalam ketaatan itu.
Dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam perbudakan dosa. Kita hidup bukan di dalam kebebasan. Kita belum mengalami karya keselamatan dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat urutan-urutan di dalam ayat yang kelima ini, maka kita akan menemukan sesuatu yang indah. Pertama-tama Allah itu menyatakan anugerahnya kepada kita terlebih dahulu. Kalau kita diminta untuk memenuhi hukum, maka kita tidak mampu. Karena apa? Kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak suka dengan aturan-aturan. Kemauan kita adalah meninggalkan Allah. Kemauan kita adalah menciptakan Allah versi kita sendiri. Tetapi Allah itu menyatakan anugerahnya terlebih dahulu kepada kita. Allah itu menyelamatkan kita terlebih dahulu. Setelah itu Dia meminta kita supaya kita hidup taat kepada Dia. Kalau seandainya kita mengatakan, Pak, tanpa anugerah Allah pun aku bisa taat. Betul. Tetapi kita tidak bisa pernah memuaskan tuntutan yang Allah nyatakan. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita itu sudah mengalami karya Allah dan kita itu sudah memiliki ketaatan di dalamnya, maka dikatakan apa? Kita itu menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, menarik, kata harta kesayangan ini di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata segula, yang sebuah kata yang digunakan untuk menunjuk kepada properti kerajaan. Ya. Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan Tuhan itu memilih Israel? Apakah karena Israel itu adalah bangsa yang hebat? Apakah karena Israel itu adalah bangsa yang kuat? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-8a. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi Israel itu memang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya. Karena apa Tuhan memilih? Apakah karena mereka bangsa yang besar? Dengan tegas Tuhan mengatakan di ayat yang ke-7, bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bahkan dikatakan Israel ini adalah bangsa yang kecil dari antara segala bangsa. Kenapa Tuhan memilih Israel? Ayat 8a dengan tegas mengatakan, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Jadi karena kasih Tuhan itulah Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Karena kasih Allah itulah Dia memilih kita menjadi umat pilihannya. Bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ada apa-apanya. Justru karena kita tidak ada apa-apanya, Dia mengasihi kita dan Dia memilih kita. Ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi umat kesayangannya, saya yakin Tuhan itu memilih dengan sebuah tujuan. Tidak mungkin Tuhan memilih tanpa sebuah tujuan, Bapak Ibu. Apakah tujuan yang ingin Tuhan nyatakan kepada setiap kita ketika Dia memilih kita? Di dalam ayat yang ke-6 dengan jelas dikatakan apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa ketika kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umat kesayangan Allah, kita menjadi harta kesayangan Allah, maka kita itu diminta untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Hal ini memiliki dua arti Bapak Ibu. Bagi bangsa Israel secara khusus, bahwa memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipanggil untuk melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Allah ingin supaya melalui kehidupan bangsa Israel, mereka itu menguduskan nama Allah dan membawa kemuliaan bagi namanya.
itulah artinya bahwa kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Selain itu Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ada banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, maka arti yang kedua adalah bahwa bangsa Israel itu dipilih oleh Allah, ya, dengan catatan bahwa Allah akan memakai mereka untuk menggenapkan janji Allah yang telah Allah buat kepada Abraham. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22 misalnya mengatakan demikian, bahwa keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi ketika kita dipilih oleh Allah, Allah itu memiliki sebuah tujuan bagi kehidupan kita. Tidak mungkin Allah memilih kita tanpa sebuah tujuan. Demikian juga ketika Allah memilih bangsa Israel. Tidak mungkin Allah memilih mereka tanpa sebuah tujuan. Tujuannya adalah apa? Supaya melalui kehidupan bangsa Israel, nama Tuhan boleh dimasyurkan, nama Tuhan boleh diperkenalkan sampai ke seluruh dunia. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5b, dikatakan apa Bapak Ibu? Akulah yang empunya seluruh bumi. Ketika Tuhan itu menjadi Tuhan bagi segala bangsa, maka Tuhan itu diakui bahwa Dia menjadi Allah atas langit bumi. Dengan cara inilah maka umat Tuhan dapat memuliakan Tuhan. Dengan cara inilah umat Tuhan dapat memproklamasikan kerajaan Allah. Bapak Ibu, seorang penafsir mengatakan begini, Israel was chosen not only from the nation. Bangsa Israel dipilih bukan hanya dari bangsa-bangsa, but also for the nation, tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu diselamatkan hari ini bukan cuma Bapak Ibu supaya mendapatkan hidup kekal saja, tetapi melalui kehidupan Bapak Ibu bisa memperkenalkan Tuhan yang Bapak Ibu percaya kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Itulah tujuannya engkau dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi harta kesayangan Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi harta kesayangan Allah itu? Dengan cara apa Bapak Ibu? Tadi dengan cara hidup taat kepada Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Di masa pandemi ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Sudahkah kita melakukannya? Atau kita masih berdiam diri dan tidak mau pergi untuk melakukannya? Dengan demikian pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, apakah kita sudah menjadi harta kesayangan Allah? Kalau memang kita sudah menjadi harta kesayangan Allah, maka kita memiliki hidup yang taat, penuh ketaatan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita dipilih bukan hanya dari beberapa orang saja, tetapi kita dipilih juga untuk sesama kita, untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergi setelah dari ibadah ini. Engkau dan saya diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat, untuk memproklamasikan kerajaan Allah yang akan dinyatakan pada saat Kristus Yesus datang yang kedua kalinya. Maukah Bapak Ibu? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk boleh tetap hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu sebagai umat Allah, sebagai umat Allah yang disayangi oleh Allah,
sebagai umat Allah yang menjadi biji mata Allah, sebagai umat Allah yang menjadi harta kesayangan Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Sekali lagi kami boleh diingatkan mengenai siapa diri kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ini dahulu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kematian Kristus, kami telah diselamatkan. Kami telah dibebaskan dari hukuman dosa itu. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, maka harusnya kami memiliki ketaatan kepada Allah yang telah mengikatkan diri dengan perjanjian kepada umatnya. Kami hidup untuk mematuhi segala perintah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Itulah identitas kami yang baru ya Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ketika Tuhan telah memilih kami, ketika Tuhan telah menyelamatkan kami, bahkan Tuhan menjadikan kami umat pilihan Tuhan dan harta kesayangan Tuhan. Kami dipilih bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuan Tuhan, yaitu kami supaya menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Biarlah melalui kehidupan kami, orang dapat melihat Allah. Melalui kehidupan kami, orang dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan setiap kami. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami siapakah kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita sama-sama mau pujikan lagu mengikut Yesus. Hanya karena anugerahnya saja, hari ini kita bisa ada di sini. Biarlah kita mau memberikan yang terbaik, hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puja-puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami menengok ke belakang melihat bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Baik kami pribadi lepas pribadi, ataupun kehidupan kami berkeluarga, ataupun kehidupan kami dalam bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa negara ini. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, jikalau bukan Tuhan yang memberikan kami kasih karunia, maka kami tidak pernah bisa ada sebagaimana kami adanya. Terima kasih juga kalau mungkin banyak persoalan, masalah, pergumulan, duka cita, air mata yang boleh kami lewati sampai dengan hari ini. Itu pun dalam semuanya kami sadari ada pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi kami. Kami terus mau mendoakan bangsa negara kami Indonesia, secara khusus untuk penanganan terorisme dan juga KKB yang ada di Papua. Kami sungguh berdoa Bapa, mohonkan hikmat bijaksana daripada Tuhan, khususnya bekerja melalui aparat Polri, TNI supaya bisa menangani gangguan-gangguan keamanan ini dengan baik.
Kami juga berdoa untuk KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Tuhan menolong mereka, supaya dalam menindak tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan boleh pakai para petugas yang ada di dalamnya, supaya mereka diberi hikmat, bijaksana, kemampuan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang merebak di Indonesia. Kami juga berdoa mohonkan kebijaksanaan dari setiap masyarakat Indonesia atas himbauan pemerintah untuk tidak mudik dalam Lebaran ini. Kami tahu ini satu tradisi yang sangat merakyat dan tidak mudah untuk mereka melakukannya. Oleh karena itu, tolong Tuhan supaya mereka melihat bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama, sehingga himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik ini bisa diresponi dengan positif oleh masyarakat. Kami juga mau mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, baik untuk hamba-Mu, penginjil Jondri, yang sedang sakit, Tuhan juga jamah, untuk Ibu Yuliani, Ibu Chia Cuing, Mak Siok Ming, Ibu Tanjai Chu, Bapak Go Unsing. Mohon belas kasihan Tuhan buat mereka semua, supaya mereka boleh merasakan jamahan kasih Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Dan biarlah ketika mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan, mereka boleh mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Baik untuk Saudari Elvian Yoasa Emil Dawati, Tuhan berkati, juga untuk Ibu Elvi, juga untuk Bapak Diki Luminto. Tuhan memberkati pertambahan usia mereka, supaya mereka boleh merasakan segala kebaikan Tuhan lebih mendalam dalam hidup mereka. Mereka mensyukuri pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan dan terus mereka berjuang dalam pertumbuhan iman, semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan depan, khususnya untuk persekutuan keluarga yang akan diadakan mulai Senin sampai Jumat, baik kelompok 1 sampai kelompok 5, Tuhan berkati, supaya jemaat boleh bersama-sama meresponi hal ini dan bersama-sama bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kami juga mau mensyukuri segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Beri hikmat bijaksana kepada setiap majelis yang mengelolanya, supaya kesemuanya boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan mendukung pekerjaan-Mu. Dan kami juga setiap tangan yang sudah memberi, biarlah kami terus menengadahkan hati pikiran kami fokus kepada Tuhan, sehingga kami berharap hanya kepada-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Bapak, inilah seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, marilah kita pulang, marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.